Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat Isya Bapak rahimani wa rahmatullah saderengipun monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih dalu punika alhamdulillah kula panjenengan sami saged makempal wonten masjid punika. Alhamdulillah insyaallah dipun miwiti pengaosan tiap malam Kamis insyaallah taala. Mila tansah kita muji syukur diparingi taufik, diparingi kerentek yang sukawruh supados kula panjenengan sami ingkang dipun cita-citaaken kalian Imam Ahmad nalikaning tujuan belajar menuntut ilmu. Punika raf'ul jahli ala nafsi wa ghairihi. Tujuan seseorang menuntut ilmu punika ialah mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan juga pada orang lain ketika dia sudah mampu belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Tapi kebanyakan manusia punika kebanyakan boten sadar kalau posisi dirinya itu dia jahil dari ilmu agama. Kenapa? Karena jarang tiang punika menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Lebih cenderung ke perkara-perkara yang lain ya. Di saat kondisi memang sebenarnya longgar ya. Niki dipun syukuri. Selawat salam katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar punika termasuk fadilahipun kathah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ila akhir hadis. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dia membaca Al-Qur'an, saling mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Ya, tidaklah demikian melainkan Allah akan turunkan baginya sakinah. Sakinah punika mahal. Tiang gadah arta kathah belum tentu sakinah. Tiang boten gadah arta nggih belum tentu boten sakinah. Jadi ketenangan hati niku termasuk napa? Pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung atas tiang ingkang beriman. Menuntut ilmu juga napa? Kasebataken dunia punika kata Nabi ad-dunya mal'unun atau mal'unatun wa ma fiha ya. Dunia seisinya punika terlaknat ya. Kecuali 3 hal ya. Kecuali orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu dan yang ketiga orang yang dzikir ya. Selain itu maka semuanya terlaknat. Maksudipun terlaknat ditepihaken saking rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis nase kasebat tetusi Allah punika nyebat-nyebat ya, menyebut-nyebut nama kita di hadapan penduduk langit, yakni di hadapan malaikat. Disebutkan bin fulan ya, fulan bin fulan, disebutkan nama bapak kita. Ya, Joko bin Parno, Parno bin Parti. Dibanggakan di hadapan malaikat-malaikat. Dan seluruh makhluk meskipun sampai semut yang ada di lubang-lubang punika napa yusalluna, mereka bersolawat kepada kita. Nek solawat makhluk kepada makhluk punika artosipun memintakan ampunan ya, memintakan ampunan. Berapa jumlah semut kalau dihitung seluruh dunia ini? Sampai juga disebutkan wonten hadis punika seluruh ikan-ikan di lautan napa sing teng kali termasuk niku nggih bersolawat kepada kita, memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Nek sing memintakan ampun kula panjenengan ngoten ketingali nggih mboten yakin kula. Soalnya kita itu penuh dosa. Kita itu nggih doyan ngrasani wong, doyan anamimah, ngadu-ngadu tiyang. Nek iwak napa nate
dengki, nggak ada. Hewan itu nggak ada dengki, nggak ada namimah, nggak ada bohong, nggak ada ngurangi timbangan, nggak ada durhaka kepada orang tua, nggak ada. Hewan itu ya, nggak punya dosa. Mila nek memintakan ampunan bisa-bisa saja ya Allah ijabahi. Nah, ya niki sesuai permintaan Mas Budi kan ngisi ben malam Kamis turine rutin. Tapi ketinggalan nek rutin kalau kadang niku nggih sip nek sip kalih repot nggih kesane sip kalih diisi ustaz sing teng mriki napa senese. Kalih nek malam Kamis kedua niku biasanya kalau ngaji kali rencang-rencang teng Polokarto. Jadi nanti kalau pas sip 2 ataupun napa niku malam Kamis kedua izin. Iki kan kalau peniatan teng omah, nek sing teko 5 medun maca Quran ngono wae. Belajar maca Quran mubeng diwacane tafsir sing paling pendek. Kula ngoten yen teng ndonge ngene niku jamaah ibu-ibu umur 3 sithik ngoten. Kadang 5, kadang 8. Wis maca Quran. Kon maca Quran, maca terjemahane, kula maca tafsiripun ngoten. Jadi sesuai, malah luwih masuk. Ya, niki badhe maos Kitabul Jami'. Kitabul Jami' menika salah satu bab wonten kitab naminipun Bulughul Maram karya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar punika nek masyhur enten kalih. Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan ada 3. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani ingkang ahli hadis. Wafat tahun 852 Hijriah. Wafat 852 Hijriah. Umuripun kinten-kinten tadi saya hitung 79-78 tahun ya wafatnya beliau. Karangan beliau yang paling populer Fathul Bari, penjelasan saking kitab Sahih Bukhari. Beliau itu sejak 12 tahun pun belajar teng Haramain, tanah Haramain, teng Mekah menika belajar Sahih Bukhari. Bocah 12 tahun. Punya kitab namanya Nukhbatul Fikr. Nah, jenengan belajar ilmu usul hadis, mustalah hadis, sering niki kitab awal, kitab tingkatan dasar Nukhbatul Fikr. Punya kitab Al-Isobah juga tentang kaitannya Rijalul Hadis. Ilmu hadis punika ruwet ilmu hadis niku mboten gampil. Ada kitabnya Tahdhibut Tahdhib. Beliau punya tentang perawi hadis juga, tentang mustalah hadis juga. Ini yang paling terkenal punika Fathul Bari kalih niki Bulughul Maram. Nek Bulughul Maram niku asline napa? Kitab fikih ya. Kitab fikih yang beliau susun kumpulkan dari Kutubut Tis'ah ya, dari kitab hadis yang 9 induk niku disesuaikan bab-babnya dari Kitabut Thaharah sampai Kitabul Jihad. Yang terakhir ditutup dengan Kitabul Jami'. Kenapa disebut Kitabul Jami' punika? Ataupun kitab yang mencakup bab-bab tambahan. Isinya napa? Niki kula pakai Subulus Salam. Subulus Salam niku penjelasan Bulughul Maram Imam As-San'ani ya, Yaman. Nek sing paling tertata rapi niku Tawdihul Ahkam. Nggih, Tawdihul Ahkam punika karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Punika gampil jane penjelasane, tapi kalau mboten gadah kitabe, gadah PDF. Niku gampil nek njelasne teng bapak-bapak niku runtut niku ya. Nek niki rada jelimet tapi nggih kula cupliki mawon. Saadis mawon insyaallah nggih. Naminipun Ibnu Hajar punika Ahmad bin Ali ya. Ahmad bin Ali dan terkenal disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabul Jami' punika mencakup 6 sub pembahasan. Yang pertama tentang adab. Ya. Yang kedua al-bir wasilah, tentang masalah silaturahim. Nah, ini penting, masalah kebaikan dan masalah silaturahim. Ini disebutkan. Adab, al-bir wasilah, ya. Ketiga bab zuhud dan warok, ini hampir sama. Zuhud dan warok itu sama, hampir sama pengertiannya. Yang keempat tentang tarhib min masawil akhlak ya. Ya, ini apa? Peringatan dari berbuat akhlak yang jelek ya. Yang kelima wali aneh ya, anjuran untuk berakhlak yang karimah, akhlakul karimah ya.
Yang keenam terakhir tentang bab zikir dan doa. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa, zikir-zikir Nabi nanti disebutkan di akhir ya. Ada 6 niki. Mungkin insya Allah lanjut nggih. Ketinggalan kita ambil cuma adab sama bir wasilah saja ya. Nanti yang selanjutnya mau arba'in apa-apa nggih. Atau kalau bisa ada kemungkinan ya diselesaikan sekalian. Tapi kalau tidak minimal 2 atau 3. Jadi adab, birrul wasilah dan zuhud dan warok niki insyaallah ya. Nek Allah beri kemudahan insyaallah. Yang pertama, babul adab ya. Bab tentang adab. Adab menika nggih global sebenarnya. Adab hamba dumateng sinten? Robnya. Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mensekutukannya. Taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memberikan hak Allah. Apa? Hak Allah punika dipun esaaken wonten babagan uluhiyatillah, ubudiyah. Dalam hal penghambaan, dalam hal ibadah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah bersamaan tersebut juga menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya Allah tok. Sembelihan kan ibadah kan sembelihan. Sembelihan ibadah. Diniatkan takorup. Tapi enten sebagian orang punika bangun gedung jane sarjana teknik. Kudu mbeleh. Nek ora mbeleh ora dadi wis syarate kuwi. Apakah Allah menghendaki seperti itu? Bahkan itu kalau ada rasa takut, rasa cemas, itu asalnya yang pundi? Was-was syaitan. Nah ini sudah menciderai apa akidahnya. Ini adab. Adab yang kedua ialah adab kaitannya pun makhluk sesama makhluk. Ya. Kita kepada sesama muslim, kita kepada keluarga, kita kepada tetangga, kita kepada non muslim, bahkan kita kepada hewan sekalipun punika diatur. Mboten usah khawatir. Ya. Islam punika napa sing jenengan padosi enten-enten. Piye carane ben sugih enten? Ulama ngasih nulis bagaimana caranya seseorang bisa kaya enten kitabin. Kaifa takunu gonian. Ada yang kita mau ndak berusaha ya. Semua hal lengkap sudah ditulis para ulama. Lah mila nek ngaji niki nggih. Niki mau sarang-sarang ngoten mawon nggih. Saya cuma menerjemahkan sing pinter kan ustaz-ustaz punika. Babul adab, hadis yang pertama dan insya Allah satu saja. Baca dangu-dangu. Mugi-mugi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abu Hurairah. Abu Hurairah punika Abdurrahman bin Sakhr. Niki masuk Islam 3,5 tahun menjelang Nabi wafat. Atasipun beliau itu belajar kali Nabi cuma 3,5 tahun. Artinya secara durasi wedalipun kalah kali sahabat-sahabat senasipun. Apalagi kali istri Nabi Aisyah menika wanita paling faqih. Ya, yo garwane nggih belajar juga sama Nabi. Mila babagan fikih, fatwa-fatwa menika kathah ingkang dipun tangletaken dumateng Aisyah. Banyak riwayat-riwayat terkait dengan masalah fikih niku saking Aisyah. Tapi ternyata periwayat hadis terbanyak punika Abu Hurairah. Kenapa? Ya jenengan cari sebab musababnya. Dheweke niku ora tau balik. Sesuk turune teng masjid. Nabi teko salat, mungkin bar salat pengajian wis melu pengajian. Nggih turune teng emperan masjid. Mungkin yo mangane piye iki nenggo tiang-tiang sing maringi dahar niku. Saenten nek enek sing wae mangan ra enek sing wae yo wis ora mangan sisan. Seperti itu. Belajar dari napa niku jenenge mulazamah. Mulazamah niku ngikut terus kalih ustadze. Melu terus kok nanti melu. Ya. Terus belajar. Semua ilmunya diambil istilahnya. Ya. Mila Abu Hurairah menika boten tiyang biasa. Lah, makanya jenengan sering to An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah sering. Paling sering disebut An Abi Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau ngendika qala Rasulullah SAW menika paring dawuh.
Hakul muslimi ala muslim situn. Hak muslim tumrape muslim sanesipun punika wonten 6 perkawis. Hak punika atasipun sesuatu yang harus dipenuhi. Lawanipun kewajiban. Istri punika punya hak atas suami. Namanipun kewajiban suami. Kosok wangsulipun. Makanya nek masalah bab rumah tangga niku sing dieling-eling sing disinau kewajiban kita. Ampun sing dieling-eling hak kita. Ya. Sing wedok pengene hake dipenuhi terus, sing suami hake yo sami. Sing dijokne hake dhisik, tapi kewajiban dipikir keri. Lah niki mungkin bubrah niki mungkin. Ya. Bagaimana hak suami memberikan nafkah. Nek istri pripun hakipun yo resik-resik omah, ngopeni anak bojone. Ya, khidmat kepada suami, ya. Menutup auratnya ketika keluar rumah, taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Dan selainnya. Hak muslim atasipun tiyang ingkang sahadat. Mbuh sahadate niku gedhok-gedhok man utawa tenanan boten dibahas. Jadi masalah iman, masalah Islam punika sing dinilai ialah zahirnya. Tidak boleh seseorang menuduh, oke, gedhok-gedhok man, kene masjid gedhok-gedhok man. Oke, Islami berpura-pura. Oke, nang masjid mergo arep pilihan presiden, arep pilihan lurah ngedak. Itu bukan urusan kita. Pun dhisik ora tahu ngaji sae ngaji, mesti enek geleme, ya ada maunya. Bukan urusan kita, dan kita nggak perlu seperti itu. Niku urusannya Allah dengan dia. Ya. Jadi orang-orang yang bersyahadat dan memenuhi syarat-syarat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Tidak boleh menyembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh beribadah melainkan harus sesuai tuntunan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada orang ahli kitab, kalau dia mengaku mencintai Allah maka ikuti aku, yakni nabi terakhir. Dan buktinya orang ahli kitab enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, gengsi dong. Kenapa gengsi? Karena nabinya terakhir ini ternyata bukan dari Bani Israel. Bani Israel niku keturunannya Ishak, Yakub. Sedangkan Arab punika saking keturunanipun Ismail. Ternyata sing paling sering jadi nabi niku jalur Yakub niki. Tapi ternyata penutup nabi sing terakhir yang paling mulia bahkan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi nanti di hari kiamat, ya, nabi kita. Bahkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, nabi apa? Mengimami, ya, ruh-ruh para nabi, ya, di Masjidil Aqsa, dijadikan imam. Ini pemimpin mulia, ya. Mungkin kalau punya sami minjang apa saged kepanggih kali Nabi Muhammad SAW. Enten 6. Napa sing setunggal? Nah, niki sitok-sitok men. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu maka ucapkan salam. Niki haknya muslim seperti itu. Di hadis niki disebutkan hak. Artisipun nek hak lawannya wajib. Tapi sebenarnya 6 ini semuanya enggak semuanya wajib. Lalu kenapa dikatakan hak atau lawannya kewajiban? Karena kebanyakan dari 6 perkara ini kebanyakannya sifatnya wajib. Ada yang sunnah hanya beberapa. Sitok-sitok. Jika bertemu maka salam. Jan-jane ngasih salam niku mengawali niku hukume sunnah muakkadah, mboten wajib. Nek jawabe wajib. Ya. Dan yang paling pendek ialah assalamualaikum. Assalamualaikum paling pendek. Nek lengkap nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku langkung sae. Nek salam pendek oleh bales pendek.
Nek salam panjang kudu dibales panjang ora luwih pendek. Nek salame nganggo swara muni krungu harus juga dijawabnya yo nyuwara. Ampun, jawabnya umi. Assalamualaikum. Kok dibatin? Enggak boleh. Iya, harus Assalamualaikum, jalan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Enggak boleh. Banter nih banter. Niku nyenangne ati. Nyenangne atine sing masih salam niku. Termasuk juga masalah SMS, WA sakniki kan. Sakniki WA mboten enten, SMS jarang SMS niku. Juga harus dibalas. Para ulama menyebutkan juga harus dibalas meskipun SMS ya. Dan termasuk sunnah ialah napa niku mengucapkan assalam dalam WA sekalipun ya. Jadi yang berpendapat mengawalinya dengan bismillah karena Nabi seringnya pakai suratnya bismillah monggo, dan yang assalamualaikum di WA diawali assalamualaikum juga itu ada tuntunannya. Jadi kedua-duanya boleh dicampur dibareng sisan ra apa-apa. Bismillah assalamualaikum nggih langsung saya. Ya, tapi orang nggo salam ora ya ora apa-apa kan sunnah. Tapi jawabnya wajib. Wa idza khuyyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jikalau Anda kalian itu diberi salam penghormatan, maka balaslah ganti dengan salam penghormatan bi ahsana. Cara yang pertama ialah dengan cara yang lebih baik, yakni lebih panjang maksudipun. Ya. Cara pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karo mesem. Nah, aurudduha, balasan yang kedua atau balaslah, yakni semisal dengan cekak pendek ini kuwau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jadi dua cara ini. Lebih pendek tidak boleh. Ya. Niku ayatnya niki, surat An-Nisa ayat 86. Nek jawabe wajib, maksudnya salam niku enten kali. Salam niku termasuk ismun min asma'illah. Salah satu nama saking nama-namanipun Allah ingkang husna. Assalam. Allah punya nama namanya Assalam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. As-Sami, Al-Basir. Ya. Niku nama-nama Allah. As-Samad. Ya. Makanya kalau punya nama dikasih nama napa niku namane Abdus Salam. Ya, Abdus Salam. Salam. Dadose atosipun semoga Allah assalamualaikum atasmu, yakni semoga Allah selalu menyertaimu. Napa nek menyertai yakni perlindungan Allah, rahmat